Rancangan organisasi dan analisis pekerjaan. Analisis aliran kerja, yaitu mengidentifikasi secara jelas tentang berbagai keluaran pekerjaan, menentukan berbagai standar kualitas dan kuantitas bagi keluaran tersebut, serta menganalisis berbagai proses dan masukan yang diperlukan agar dapat menghasilkan keluaran yang memenuhi standar-standar kualitas. Tujuan analisis dalam aliran kerja, menyediakan sarana bagi manajer untuk memahami seluruh tugas yang diperlukan agar dapat menghasilkan sejumlah produk yang berkualitas tinggi dan berbagai keterampilan yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugasnya. Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan diinginkan. Dimensi struktur organisasi. Yang pertama, sentralisasi, mengacu pada tingkat di mana wewenang dalam pengambilan keputusan berada pada bagian puncak dari bagian organisasi kepada seluruh tingkat yang lebih rendah atau bawahan. Yang kedua, departementalisasi, mengacu pada tingkat di mana unit-unit kerja dikelompokkan berdasarkan persamaan fungsi atau aliran kerja. Bentuk struktural dari struktur organisasi. Yang pertama, struktur fungsional. Tiap-tiap unit diletakkan atau ditempatkan pada struktur yang khusus sesuai fungsi masing-masing yang dijalankan, serta didasarkan atas kemampuan atau skill dalam bidangnya. Yang kedua, struktur divisi. Tiap unit-unit pada struktur ini bertindak hampir seperti organisasi yang terpisah, mandiri, dan semi-otonom. Analisis jabatan adalah pengumpulan, penilaian, dan penyusunan informasi secara sistematis mengenai tugas-tugas dalam organisasi yang dilakukan oleh seorang ahli, yaitu job analysis. Tujuan pelaksanaan analisis jabatan. Analisis jabatan dilakukan karena suatu informasi dapat menjadi landasan untuk mencocokkan pekerjaan dengan petugas, beban kerja yang dilakukan, hambatan-hambatan yang ditemui oleh pelaksana, dan landasan dalam pelaksanaan keseluruhan kegiatan manajemen sumber daya manusia untuk memenuhi fungsinya. Metode pelaksanaan analisis jabatan. Pengumpulan informasi jabatan dapat dilakukan dengan kegiatan 1. Mengidentifikasi jabatan yang akan dianalisis. 2. Menentukan teknik pengumpulan informasi. 3. Menggunakan kuesioner. Penggunaan informasi analisis jabatan. Setelah informasi mengenai jabatan dikumpulkan, maka informasi tersebut digunakan untuk menentukan 1. Uraian jabatan, 2. Persyaratan jabatan, 3. Standar kerja. Perancangan pekerjaan atau desain pekerjaan merupakan fungsi penetapan kegiatan-kegiatan kerja seorang karyawan secara organisasional. Perancangan pekerjaan merupakan proses penentuan tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh pemegang jabatan, hak untuk mengatur pekerjaan tersebut, dan tanggung jawabnya. Beberapa pendekatan perancangan jabatan. Di dalam merancang suatu pekerjaan harus mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu elemen organisasi, elemen lingkungan, dan elemen perilaku. Sekian dan terima kasih.